Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur dapat memberikan kembali menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Khotbah saya akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bertema tentang The Beauty of Humility. Keindahan dari sebuah kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati harus dimiliki oleh semua orang. Apapun derajat kita, apapun pangkat kita, mau setinggi apapun kita, mau sehebat apapun kita, kerendahan hati harus tetap dimiliki oleh semua orang, apalagi pengikut Kristus. Karena kita adalah cerminan Yesus, maka kita harus mengikuti setiap tingkah laku Yesus, kerendahan hatinya. Saya akan memulai khotbah saya dengan kita akan melihat firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 12. Di sini dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, kita dapat belajar dari kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, yang membuat berkat-berkat Tuhan terputus atas manusia, kemuliaan Tuhan terputus atas manusia. Mengapa? Karena Adam dan Hawa itu berdosa bukan karena mereka lapar karena buah. Saya yakin dan percaya mereka telah mempunyai banyak makanan di hutan tersebut. Ya, mereka pasti sudah makan pagi, mereka pasti sudah makan siang, mereka pasti sudah makan malam. Jadi buah itu bukan karena mereka kelaparan, saudara. Tapi mengapa mereka tetap makan buah itu? Mereka memakan buah itu karena mereka memiliki sikap tidak rendah hati. Mereka ingin menyamakan diri mereka dengan Tuhan. Karena mereka memakan buah itu, mereka bisa mengetahui segalanya. Mereka ingin menyamakan diri mereka dengan Tuhan. Ingat kata ular tua itu? Ayo makan buah itu. Kalau kau makan buah itu, kau akan sama dengan Tuhan. Kau akan bisa mendapatkan kuasa kemuliaan Tuhan. Sikap tinggi hati yang ditunjukkan Adam dan Hawa membuat mereka tetap memakan buah itu, saudara. Kisah yang kedua saya mau ceritakan tentang Samuel Logan Bradley. Dia adalah misionaris dari Amerika, saudara, yang pergi ke Inggris untuk mengikuti gerakan bala keselamatan. Misionaris dari Amerika pergi ke Inggris. Dan di Inggris dia berjumpa dengan Jenderal Booth. Dan saudara tahu apa tugas pertama yang diberikan oleh Jenderal Booth? Dia harus ke ruang bawah tanah dan menyemir sepatu. Seorang misionaris hebat dari Amerika datang ke Inggris hanya menyemir sepatu. Apa kata dia? Terlihat rendah. Di sini Samuel Bradley sangat merasa dirinya tidak layak untuk melakukan hal seperti itu. Tidak pantas. Dia mulai merasa tinggi hati, saudara, karena dia merasa dirinya hebat, seorang misionaris. Lalu Roh Kudus mengingatkan dia, Samuel, ingat, Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia. Dengan kemuliaannya dari surga datang ke dunia untuk membasuh kaki para muridnya. Membasuh kaki para muridnya. Betapa rendah hatinya Tuhan Yesus. Dia datang sebagai Allah, dari surga datang ke dunia sebagai manusia. Dia bukan memberhentikan kemuliaannya, identitasnya sebagai Allah, tapi dia mau menjadi pelayan, dia mau menjadi budak. Betapa rendah hatinya Tuhan Yesus. Maka saya sampaikan yang seperti di awal, kita harus menjadi cerminan Tuhan Yesus. Amin. Kita akan belajar dari Yohanes. Mari kita buka Matius 3 ayat 13 sampai 15. Kita bacain ke 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saudara, Tuhan Yesus datang ke Yohanes untuk dibaptis. Betapa rendah hatinya Tuhan Yesus. Mau datang, dia yang sebagai juru selamat datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan di sini Yohanes merasa tidak layak, saudara. Dia tidak pantas. Kita lihat dalam Matius 3 ayat 14. Di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Tuhan Yesus, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes seolah-olah merasa dia tidak layak. Yohanes seolah-olah merasa dia tidak pantas. Tetapi apa?
Tetapi tinggi hati dimiliki oleh seorang Yohanes dibungkus dalam sebuah kerendahan hati. Yang saya maksudkan di sini adalah saudara, Yohanes tidak sadar secara sedang menempatkan dirinya lebih bijaksana dari Tuhan Yesus. Dia tidak sadar itu. Banyak kita saudara yang kita sebenarnya haus akan pujian. Kita seolah-olah rendah hati padahal kita pengen dipuji terus. Saya juga sebenarnya berpengalaman, saya pernah worship leader. Ada jemaat satu saat selesai ibadah mengatakan, kamu worship leadernya hebat, kamu mimpin pujian hebat. Dia mengatakan kayak gitu seperti saya kepada saya. Saya sampai menangis kata seperti itu. Saya mendapatkan hadirat Tuhan. Saya berkata, oh tidak, biasa saja. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tapi sebenarnya dalam hati saya, ayo puji lagi. Iya, saya memang hebat. Ayo puji lagi. Saya memang mampu memimpin sebuah pujian dan membuat Anda menangis. Ayo puji lagi. Dalam hati saya, sebenarnya saya mengatakan seperti itu, saudara. Ada kemunafikan, mengatasnamakan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Padahal saya hanya meninggikan diri saya sendiri. Banyak orang yang seperti ini, saudara. Bertobatlah engkau. Bertobat. Dan bagaimana kita dapat melihat tanda-tanda kerendahan hati? Yang pertama, saudara, tidak merasa lebih dari orang lain. Ini penting. Tidak merasa lebih dari orang lain. Apa tidak merasa lebih dari orang lain? Banyak orang yang merasa lebih dari orang lain, sombong rohani. Ya, tanda kesombongan rohani itu apa? Dia merasa paling suci, dia merasa paling benar, dan dia cepat menghakimi orang lain. Hal seperti ini sangat dibenci oleh Tuhan, saudara. Saya mau katakan, seberapa sering pun Anda ke gereja, dari pagi, siang, sore, malam, atau Senin sampai Minggu, Anda selalu ke gereja, setiap ibadah datang, Anda tidak lebih suci, tidak lebih kudus dari orang yang datang hanya hari Minggu saja, saudara. Saya bukan berkata, ya udah kita datang hari Minggu saja, bukan. Tuhan tetap memperhitungkan jerih payahmu. Sebab dia juga berkata, jangan datang, jangan meninggalkan jam ibadahmu. Maka Tuhan tetap akan memperhitungkan. Tetapi saya mau katakan, jika kita hanya datang ke gereja saja, rajin, tidak pernah absen, tapi kita masih memiliki sikap tinggi hati, saudara. Untuk apa kau datang ke gereja? Kau tidak mempercembirkan Yesus dalam hidupmu. Yesus yang datang ke dunia dengan segala kemuliaannya. Siapakah kita berani menyombongkan diri kita? Lalu apa? Tanda-tanda kerendahan hati. Apa adanya? Banyak orang yang setelah mungkin dia susah gitu ya dari lahir, saat dia mulai menaikkan dirinya, mengupgrade dirinya, dan dia sudah mulai kaya gitu, dia bersikap seolah-olah dia hebat gitu ya. Dia tidak menghargai orang lain. Dia yang harusnya ramah, dia tidak ramah lagi. Maka kita harus mempunyai sikap apa adanya, sikap yang tidak berubah dari kita awal sampai akhir. Walaupun hidup kita semakin naik dipakai Tuhan. Maka kau harus tahu, hidupmu yang naik itu, yang makin kaya, semua karena berkat Tuhan dan kemuliaan-Nya. Kasih setia Tuhan memelihara engkau. Maka sikap tinggi hati tidak akan pernah ada dalam dirimu, saudara. Amin. Lalu selanjutnya apa? Mau ditegur. Orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan dan mau berubah, saudara. Ya, banyak orang sombong yang dia tahu salah tapi dia gengsi untuk minta maaf. Dan dia nggak mau berubah. Banyak sekali orang sombong yang keras kepala, saudara. Dia merasa dirinya lebih hebat, dia merasa dirinya lebih tinggi. Maka untuk apa kau berkata kepadaku gitu? Untuk orang-orang yang mungkin menasihatinya, dia nggak peduli.
mau ditegur, saudara. Sehebat apapun dirimu, dengarkan orang lain. Selanjutnya apa? Mau bekerja sama. Tanda kerendahan hati. Dan terakhir, mau bekerja sama. Karena kesatuan membutuhkan kerendahan hati. Contoh seperti suami istri, saudara, kita harus memiliki kesatuan. Suami harus mengetahui kelemahan istrinya, istri harus mengetahui kelemahan suaminya. Tidak ada yang egois, saudara. Sama-sama mengetahui kelemahan, dan kalau salah mau minta maaf. Maka terjadi keharmonisan dalam keluarga itu, saudara. Maka jika keluargamu sudah harmonis, sudah memiliki kerendahan hati, orang akan berkata, iya ya, keluarga Kristen itu indah sekali. Maka apa, saudara? Yesus dipermuliakan. Dengan hidupmu, Yesus dipermuliakan. Amin. Maka saya berdoa untuk kita semua, mari kita sama-sama memiliki sikap rendah hati, saudara. Ini penting sekali. Karena saudara harus tahu, kerendahan hatimu juga membawa janji Allah dan berkat-berkatnya dicurahkan atasmu. Saya berdoa kita semua dapat memiliki sikap ini, sikap hati yang mencerminkan Yesus. Karena orang rendah hati akan ditinggikan, dan orang tinggi hati akan direndahkan. Selamat berjuang.